getar yang ada di dalam. Inginnya aku katakan, milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, oh, oh. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa kan? Cuma keserempet dikit kok. Cuma, buat Anda barangkali nggak ada harganya seperti ini. Tapi buat saya untuk membetulkan seperti ini mahal, Non. Mbak? Mbak nggak apa-apa? Saya ada di mana? Tadi Mbak pingsan. Saya nggak tahu harus gimana, Mbak. Jadi saya bawa Mbak ke rumah sakit. Saya nggak apa-apa kok. Tolong antar saya pulang aja ya. Nggak usah lah, lain kali aja. Bener. Meskipun nggak ada pembantu, tapi saya bisa kok bikin teh atau kopi untuk kamu. Saya percaya, tapi saya harus pulang, harus nganterin popok buat anak saya. Oh, kamu punya anak? Kalau dia ke rumah Laila, pasti kan Agung diajak. Siapa tahu, Laila nggak suka anak kecil. Mereka kan jadi punya lebih banyak waktu untuk berdua. Makanya Agung nggak diajak oleh Guntur. Itulah yang membuat saya bingung. Kenapa kok Mbak ini masih curiga sama orang yang telah berbuat baik sama Mbak? Dia itu kan sudah mengorbankan ginjalnya untuk Mbak. Begini, dulu saya pernah punya sekretaris namanya Widya. Orangnya sih kelihatannya baik, cukup lugu. Tapi hati manusia siapa yang tahu, Nov? Saya permisi dulu. Sampai besok. Kamu pulang naik apa? Saya naik omprengan. Naik angkot ojek. Gampang. Jangan. Lebih baik kamu pakai mobil saya saja. Toh, besok pagi kamu akan kembali ke sini kan? Untuk mengantarkan saya. Nih. Pagi-pagi udah pergi lagi. Dia nggak bilang lagi sama saya mau pergi kemana. Barangkali ada pekerjaan. Dia buru-buru kok. Ibu tahu nggak tadi malam dia pulang jam berapa? Jam berapa? 9:30. Begitu dapat telepon dari seorang perempuan yang namanya Novi, Guntur langsung pergi menemui dia. Katanya gadis itu nabrak mobilnya, Wid. Terus dia bilang apa lagi, Bu? Nggak bilang apa-apa. Ada apa, Wid? Nggak ada apa-apa, Bu. Cuma rasanya aneh aja. Kamu cemburu ya? Wid, kamu kan tahu siapa Guntur. Nggak mudah kok dia tertarik dan jatuh hati sama perempuan. Tapi kemungkinan kan selalu ada, Bu. Saya khawatir. Soalnya sampai sekarang Guntur belum bicara apa-apa sama saya. Padahal dia sudah nggak berhubungan lagi sama Laila. Ibu yakin Guntur akan menikahimu.
Mungkin sekarang ini dia sedang konsentrasi pada pekerjaannya, Wit. Usaha transportnya kan sekarang agak sepi. Kalau soal itu yang jadi kendala, saya masih bisa mengatasinya, Bu. Saya kan cuma ingin supaya Agung segera mendapat seorang ibu. Widya, keberadaanmu di sini saja sudah sangat membantu Agung. Kamu jangan khawatir, Guntur nggak mudah kok tertarik sama perempuan lain. Gitu saja kok kamu cemburu sih. Selamat siang. Siang. Apa betul sini rumah Ibu Lela? Betul. Bapak siapa ya? Saya pamannya Widya. Widya. Di sini bukan rumah Widya. Saya tahu. Saya cuma mau cari informasi di mana saya bisa menemui Widya karena saya kehilangan alamatnya dan saya baru datang dari luar kota. Widya memang pernah tinggal di sini, kerja dengan Non Laila. Tapi sudah lama sekali. Apa dia masih suka kemari? Kadang-kadang. Nanti kalau dia kemari lagi, akan saya sampaikan bahwa Bapak mencarinya. Ada pesan, Pak? Tidak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Siapa, Non? Non, bapak-bapak nyari Mbak Widya. Siapa? Katanya sih pamannya dari luar kota. Saya tanya mau pesan apa, dia bilang nggak ada pesan apa-apa. Ya sudah. Aneh. Novi udah telepon belum? Belum, Non. Saya ngerti kamu kurang suka, Nan. Tapi saya harap kamu juga bisa mengerti. Hal ini penting buat saya. Supaya saya tidak dibohongi lagi. Halo, Novi. Hai. Dari tadi kok di luar terus sih? Nggak apa-apa, Mbak. Mau diantar kemana, Mbak? Masuk dulu ya. Mau saya buatkan kopi. Terima kasih. Saya sudah minum di rumah tadi. Gun, saya kok merasa kamu sepertinya alergi sekali menginjak rumah saya. Ada apa sih? Nggak apa-apa. Cuma rasanya nggak pantas, Mbak. Mbak kan tinggal sendiri. Kalau ada orang lain lihat laki-laki masuk rumah Mbak kan nggak enak. Kamu ini seperti hidup di zaman kuno aja sih, Gun. Ini kan udah zaman modern. Modern sih boleh. Tapi kan kita tidak harus melupakan nilai-nilai yang lama, Mbak. Oke deh, oke. Tapi saya ambil tas bentar ya.
Novi di mana? Saya di sini, Gun. Ada apa, Mbak? Penyakitnya kambuh lagi? Tolong ambilkan obat saya. Oh iya. Bukan di situ. Di mana, Mbak? Di meja makan. Tolong sekalian air putihnya ya. Oh, iya, Mbak. Ketemu, Gun. Iya, sebentar. Ini, Mbak. Obatnya, Mbak. Mbak. Mbak, nggak apa-apa? Saya panggilkan dokter ya, Mbak? Enggak apa-apa. Om Petrus, dokter pribadi saya, sedang ada simposium di Jepang. Memangnya cuma dia yang bisa menolong, Mbak? Dokter lain kan banyak. Enggak. Hanya dia yang tahu persis apa penyakit saya. Hanya dia ahlinya. Sebenarnya, Mbak sakit apa sih? Kanker. Kasihan. Kamu bilang dia masih muda. Berapa sih umurnya, Gun? Paling 25 tahun, Bu. Kasihan. 5 tahun yang lalu, ayahnya meninggal. Ibunya meninggal waktu melahirkan dia. Sekarang dia tinggal sendiri, Bu. Katanya sih sengaja. Supaya kalau dia meninggal nanti gak ada yang mengasihani dia, Bu. Dan gak ada yang merasa kehilangan. Dia masih kuliah atau sudah kerja? Gak tahu, Bu. Yang jelas dia gak kerja. Dan gak mungkin kerja, Bu. Karena harta warisan orang tuanya bisa menghidupi dia sampai 7 turunan. Gun, mobil siapa tuh, Gun? Keren banget, BMW merah. Aku kan suka mobil warna merah. Oh, mobil Novi. Novi. Novi? Novi tuh yang nabrak kamu waktu itu? Iya. Sekarang dia malah ngasih kerjaan buat saya. Kan lumayan. Bisnis kan lagi sepi sekarang, Wit. Kalau dia punya mobil mewah begitu, kan berarti dia punya uang banyak untuk menggaji seorang supir. Ini kok aneh. Dia menyewa saya hanya sebagai supir pribadi sementara. Itu pun karena dia dilarang dokter menyetir sendiri. Gadis kaya, penyakitan, jangan-jangan dia juga yatim piatu seperti Laila. Kenyataannya memang begitu, Wit. Apa? Wit, saya titip Agung lagi sama kamu ya. Saya harus pergi sekarang. Agung ada di kamar, Gun. Kamu lihat dong sebentar. Dia pasti udah kangen banget sama papanya. Ya, ya. Makasih, Mbak.
Jangankan tertarik melihat rumah mewah, Mbak. Masuk aja dia nggak mau. Kalau saya nggak pura-pura sakit, dia pasti tidak akan pernah menginjak rumah itu, Mbak. Kamu udah cerita apa aja sama dia? Saya tiru cerita Mbak Lela saja biar gampang. Dia suka melamun, Mbak. Kelihatannya dia ingat sama Mbak. Mbak, saya tahu kenapa Mbak merasa perlu melakukan hal ini untuk menguji kejujuran Guntur. Walaupun saya baru kenal sebentar, tapi menurut saya Guntur itu orangnya baik, sopan, jujur, dan tidak gampang tertarik sama perempuan. Apalagi sama uang. Menurut kamu begitu? Ya, kita lihat aja sebentar lagi. Siapa tahu hatinya pindah ke kamu. Kalau dia tahu kamu itu anak yatim piatu, warisannya banyak, dan mengidap penyakit kanker. Maaf, Mbak. Bukannya saya tidak mau membantu Mbak. Tapi saya nggak bisa lama-lama di Jakarta. Soalnya Johan bisa ngamuk kalau saya nggak segera kembali ke Bandung. Nanti biar saya yang telepon Johan. Nanti saya bilang sama dia bahwa saya di sini masih memerlukan kamu, Nov. Saya juga kan udah kenal sama Johan. Iya, kalau sama Mbak sih mana berani dia protes. Tapi nanti saya dimarahin, Mbak. Kalau gitu, sekarang saya minta bantuan kamu satu kali lagi. Gimana? Apa itu, Mbak? Papa mau pergi. Agung jangan rewel ya. Agung pinter kok. Ya, cuman kadang-kadang dia rewel sedikit kalau papanya lagi terlalu sibuk dan nggak punya waktu untuk merhatiin dia. Gun, kayaknya aku minggu ini mau ajak Agung ke kebun binatang, taman safari kali ya. Aku rasa ada baiknya kalau kamu ikut, soalnya kan kamu nggak pernah ajak Agung jalan-jalan. Lihat nanti ya. Baik Agung. Novi, Sore, Gun. kok kamu kemari? Saya baru mau jalan jemput kamu. Mau kasih surprise. Kebetulan tadi saya sudah selesai belanja. Jadi, daripada bengong nunggu di mall, mendingan saya kesini kan. Untung kamu belum berangkat. Ini untuk kamu dan anak kamu. Siapa, Gun? Siapa, Gun? Siang, saya Novi. Widya. Kamu nggak perlu repot-repot bawain oleh-oleh buat saya dan keluarga saya. Saya kan cuma bawa buah dan sedikit mainan buat anak kamu. Iya, tapi saya rasa nggak perlu. Saya senang. Biasanya saya belanja cuma buat diri sendiri. Bosen. Sampai nggak tahu lagi apa yang mesti dibeli. Rasanya senang bisa mencarikan barang untuk orang lain. Makasih ya, Nov. Sama-sama. Ngomong-ngomong, Widya itu siapa sih? Widya itu dia
dia mau pamer, Bu. Biasa anak orang kaya, kayak Leila dulu. Kamu mulai cemburu lagi ya? Sekarang makin jelas, Bu. Coba Ibu pikir sendiri. Apa perlunya? Dia itu kan cuma punya hubungan pekerjaan dengan Guntur. Ngapain dia main kesini bawa oleh-oleh buat Agung, buat Ibu segala? Barangkali sekedar silaturahmi. Siapa tahu dia punya banyak koneksi. Kan bisa memperkenalkan Guntur pada rekan-rekannya yang lain. Bisnis transportasi Guntur kan lagi sepi, Wit. Kerjanya nggak pernah keluar. Cuma melamun saja di rumah. Ibu rasa bagus kalau Guntur memperluas pergaulannya. Ini bukan soal pergaulan, Bu. Feeling saya mengatakan Novi itu tertarik sama Guntur. Makanya dia main kesini pengen kenalan sama keluarga Guntur segala. Ibu rasa tidak sampai sejauh itu. Novi kan masih muda. Dan dia anak orang yang berada. Pasti luas pergaulannya. Ya, mana mungkin sih dia tertarik sama Guntur yang sudah punya anak. Iya, tapi belum punya istri. Jadi itu yang membuatmu betul-betul khawatir. Karena saya sangat mencintai Guntur dan Agung, Bu. Kita susah payah memisahkan Guntur dari Leila. Saya nggak mau rencana kita ini hancur gara-gara ada kehadiran perempuan itu. Ibu mengerti. Lagi pula Ibu kan tahu, almarhum ibunya Agung, Nuni, dia kan cuma mau saya yang jadi ibu dari anaknya. Ibu jangan lupa. Percayalah, ketakutanmu kali ini terlalu berlebihan, Wit. Mudah-mudahan dugaan saya keliru. Saya serius loh, Gun. Iya, Mbak. Nanti saya tanyakan sama Widya dulu. Tapi kalau bisa, Widya harus segera memberikan jawaban. Soalnya om saya di Bandung membutuhkan karyawan segera. Gajinya lumayan, karena perusahaannya cukup besar. Tapi kan ini cuma kerja sementara, Gun. Karena sekretaris om saya sedang cuti melahirkan selama 3 bulan. Setahu saya sih Widya belum pernah jadi sekretaris, Mbak. Nggak apa-apa. Yang penting bisa ngetik, komputer, dan sedikit bahasa Inggris. Dan penampilannya juga harus menarik. Menurut saya, Widya itu cantik. Menurut kamu bagaimana, Gun? Saya nggak menilai penampilan orang dari luar, Mbak. Yang penting menurut saya hatinya baik. Tapi penampilan juga perlu, kan? Kalau hatinya cantik, pasti penampilannya juga cantik, Mbak. Apa yang ada di hati pasti akan terpancar keluar. Kamu ini orang yang penuh dengan filosofi, Gun. Mbak juga orangnya penuh kejutan. Saya pulang dulu ya, Mbak ya. Kamu bawa mobil ini aja deh, Gun, pulangnya. Apa besok Mbak masih perlu saya? Katanya Mbak sakit. Kok jalan-jalan? Mau kemana lagi sih, Mbak? Yang penting bukan jalan-jalannya, tapi ada teman. Biarpun tidak pergi kemana-mana, asal ada kamu untuk menemani saya ngobrol, saya juga senang.
Jadi Mbak bayar saya hanya buat nemenin ngobrol-ngobrol ya Mbak? Ya udah deh, kalau begitu sampai ketemu besok ya. Besok kamu nggak usah datang pagi-pagi. Jam 12-an aja deh kamu sini ya. Selamat malam Mbak. Oh iya Gun, jangan lupa ya sampaikan tawaran saya pada Widya. Iya Mbak. Dia bawa oleh-oleh. Sekarang nawarin aku kerjaan. Aneh. Kok aneh? Orangnya punya niat baik sama kamu kok kamu bilang aneh? Ya aneh dong. Dia kan baru kenal sama kamu. Dia juga nggak tahu sama sekali siapa aku. Dapat ide dari mana dia nawarin aku kerjaan? Saya yang cerita sedikit mengenai kamu. Kamu cerita soal aku ke Novi? Iya dong. Saya kan harus cerita siapa kamu, apa hubungan kamu dengan saya, dan dengan keluarga saya. Jadi dia udah tahu kalau aku sama kamu. Iya. Saya bilang sama dia, kamu teman lama saya. Kamu banyak membantu saya. Kamu banyak menolong saya dalam merawat anak saya semenjak istri saya meninggal. Cuma itu. Iya, cuma itu. Habis, saya mau ngarang cerita apa lagi? Agung, ayo sini mandi sama nenek. Nenek kangen mandiin Agung. Agung, hari ini kamu nggak ada orderan kan? Ada Bu, tapi nanti jam 12. Ibu mau diantar kemana? Enggak, tapi barangkali Widya yang perlu diantar. Karena kemarin dia bilang dia mau mampir ke rumah kosnya yang dulu. Mau ambil sisa barang yang tinggalan di sana. Ya kan, Wid? Iya, sampai lupa. Habis Guntur sibuk banget sih, Bu. Saya mau minta tolong kan jadi nggak enak. Ya udah, kalau gitu cepatlah. Nanti saya harus antar Novi sebelum jam 12. Bener kamu bisa, Gun. Kita bisa pakai mobilnya Novi kan? Asik juga sekali-sekali naik mobil mewah. aja sih. Maaf Bu, saya baru bisa sempat datang sekarang. Ibu pikir kamu sudah lupa sama ibu. Enggak. Loh, ini siapa? Ah, ini Guntur. Masa ibu lupa? Oh iya. Aduh, apa kabar Nak Guntur? Baik Bu, baik. Ayo, ayo silakan duduk ya. Kalian mau minum apa nih? Begini Bu, waktu kami juga nggak banyak, cuman mau mampir sebentar. Wid, kamu coba mau ngambil barang-barang kamu yang pernah ketinggalan di sini kan? Iya Bu, waktu itu kan saya pergi memang agak mendadak, soalnya ada urusan penting. Jadi seingat saya kan masih ada barang-barang saya yang waktu itu belum sempat saya bawa Bu. Barang-barang kamu? Saya ingat ibu udah serahkan barang-barang kamu. Ya, sama paman kamu. Wid, saya baru tahu kamu punya paman. Iya, orangnya sudah agak berumur. Jidatnya agak lebar, cenderung botak. Ya, kayak om-om lah. Katanya sih dari ujung pandang. Ujung Pandang? Ibu kan tahu asal saya bukan dari ujung Pandang, Bu. Coba orangnya kayak apa, Bu? Ya itu tadi, putih bersih, tapi logatnya kayak orang Jawa. Ganteng juga sih, pokoknya meyakinkan.
bicaranya juga sopan. Begini Wit, waktu itu ada orang yang akan menempati kamar bekas kamu. Jadi ibu bingung harus dikemanakan barang-barangmu. Akhirnya ibu serahkan aja sama dia. Katanya sih dia akan berusaha mencari kamu. Lagi pula barang-barangmu kayaknya nggak begitu penting, Wit. Ya, cuma buku-buku dan beberapa majalah, juga alat-alat makeupmu. Agak putih, logatnya Jawa. Kamu kenal orang itu, Wit? Enggak. Harusnya ibu kos kamu nggak mudah percaya dengan orang itu. Apalagi menyerahkan barang-barang dengan orang yang tidak dikenal. Ya. Diam-diam aku pun mencuri pandang kau yang buat hati melayang. Malu-malu tertundukku membelai angan. Seakan memberi aku harapan. Bagaimana aku bilang hatiku berdebar kencang bila matamu memandang aku terpeluk bayangan. Bagaimana aku bilang getar yang ada di dalam inginnya aku katakan milikilah aku sayang. Bagaimana ku bilang, bagaimana katakan, bagaimana ku bilang, bagaimana katakan. Oh, oh. Malu-malu tertundukku membelai angan. Kau seakan memberi aku harapan. Bagaimana